Keho Podcast. MasterChef Indonesia musim ke-8 udah kelar 29 Agustus kemarin nih. Dan yang keluar sebagai juara adalah Jesslyn Lauren. Cuman lucunya yang dapat perhatian paling banyak malah Lord Adi. Ya, hasil dari suatu kompetisi emang gak bisa ditebak. Juaranya siapa, yang terkenal juga siapa. Mungkin karena pembawaan dan backstory kali ya. Netizen kan suka tuh cerita from zero to hero. Kayak seorang petani cabai macam Lord Adi yang sukses masuk 3 besar di kompetisi sekelas MasterChef. Makanya di recap kali ini aku mau bagiin satu film yang ceritanya lumayan mirip. Tentang seorang koki dari warung kecil di pinggir kota yang nantangin juara dunia dalam kompetisi memasak. Penasaran seperti apa? Yuk langsung disimak, ini dia Cook Up a Storm. Cerita film ini sendiri berfokus pada 2 koki muda berbakat dari tempat yang berbeda. Mereka adalah Sky Ko yang ahli dalam masak makanan Cina, dan Paul An yang ahli dalam memasak makanan Frenchish. Bahkan pernah nih mendapat penghargaan bintang 3 Michelin yang merupakan pencapaian tertinggi di dunia kuliner barat. Well, selain beda dalam urusan bidang keahlian, latar belakang 2 jagoan ini juga cukup unik. Bapak Sky adalah jagoan masak bernama Mountain Ko yang rela ninggalin anaknya demi ngejar ambisi buat jadi juara di antara para koki. Makanya sejak kecil Sky cuma tinggal sama pamannya Seven. Sekaligus pemilik restoran tempatnya bekerja dan juga gurunya. Sedangkan Paul adalah koki blasteran. Bapaknya Korea, emaknya Cina. Dan itu adalah alasan dia milih ninggalin karir gemilangnya di Eropa. Semuanya demi buka restoran sendiri, sekaligus pulang ke kampung halaman sang emak. Nah, pilihan Paul itulah yang mempertemukannya dengan Sky. Dan konflik mereka udah dimulai, bahkan sebelum mereka saling kenal. Gegara berebut ikan kerapu yang sisa seekor di pedagang. Itu berakhir damai sih, soalnya si pedagang ikan akhirnya mutusin bagi kerapu tadi jadi 2 bagian untuk mencegah pergelutan tadi. Sayangnya begitu saling tahu kalau posisi restoran mereka di daerah Spring Avenue hadap-hadapan, konflik keduanya malah berkembang jadi lebih besar. Jadi duel antara berbagai hal. Mulai dari adu jago skill dasar kayak nyabut tulang sama motong ikan, terus dekorasi gaya restoran jadul Seven yang diwakili oleh Sky, lawan gaya restoran modern Stellar yang diwakili sama Paul, sampai masalah sepele kayak rebutan tempat parkir. Cuman itu baru permulaan ya, karena setelah keduanya adu gaya masak timur versus barat yang berakhir imbang buat ngolah daging wagyu, yang dimulai gegara Sky tersinggung disajin makanan bergaya modern tapi nggak enak sama si Paul, mereka bakal hadap-hadapan dalam kompetisi memasak di TV nih, dimana pemenangnya bakal dapat kesempatan buat ngelawan juara dunia yang merupakan ayahnya si Sky, Mountain Ko. Jadi bisa dibilang selain duel dengan alasan harga diri, si Sky ini juga ikut kompetisi buat nyelesain masalah keluarga. Apalagi pas bapaknya ada wawancara di TV. Doi malah nyangkal sepenuhnya pas wartawan nanya, si Sky anaknya apa bukan. Makanya jangan heran, sewaktu ketemu sama bapaknya di tempat biliar, atas permintaan paman Seven, si Sky bukannya meluk, malah langsung ngajak bokapnya debat panjang. Ya, aku bisa paham dikit sih perasaannya Sky. Siapa sih yang seneng ditinggal tanpa penjelasan, apalagi pelakunya orang tua sendiri. Itu kita belum ngitung fakta, kalau si bokap nyangkal keberadaan anaknya, cuman gegara gak mau karirnya keganggu. Kan asem ya, kok bisa ada orang tua yang kayak gitu? Kayaknya emang ada deh, soalnya kalau diingat-ingat, film Ali dan Ratu-Ratu Queen karakter orang tuanya kayak gini juga kan? Bedanya cuman urusan masak-masak nih, sama si Sky punya kenekatan berlebih buat nantangin bokapnya. Meski gagal sih, soalnya pas duel lawan Paul yang merupakan penentu buat ke babak selanjutnya, ternyata bebek panggang dengan isian lezat buatan Sky sama sekali nggak bisa menang lawan pasta daging buatan Paul. Maksud aku pasta daging beneran ya, gak usah mikir macem-macem.
Well, dengan kekalahan yang dialami sama Sky, Doi praktis jadi hancur banget. Soalnya selain skor mereka cuma beda tipis, itu artinya omong besar yang udah dibilang ke bokap sama sekali gagal terbukti. Paman Seven tahu hal ini, makanya dia nyamperin si murid yang lagi nenangin diri di time zone. Buat sekedar ngajakin ngobrol sama main game arcade bareng, sampai galaunya si Sky hilang dan bisa senyum lagi kayak biasa. Cuman masalah belum selesai, soalnya yang galau di sini ternyata bukan Sky. Si Paul juga lagi hancur. Soalnya meski menang di kompetisi, dia kalah di percintaan. Setelah pacarnya si Mayo bocorin rahasia soal Paul yang indera perasanya udah rusak dan praktis nggak bisa ngenalin suatu makanan atau enggak. Nah, ini semua Mayo lakuin supaya dirinya bisa gantiin sang pacar sebagai perwakilan Stellar di kompetisi nanti. Terus sialnya lagi, pemodal mereka Mr. Lee yang selama ini rupanya selingkuh sama Mayo ngedukung semua usulan itu. Meski alasannya jauh berbeda, di mana Doi sebenarnya cuma mikirin rating. Karena chef perempuan dianggap lebih menarik di media daripada pria. Ini tentu bikin Paul kesel abis. Cuman Doi gak bisa ngelakuin apa-apa, apalagi Stellar, emang dimodalin sama Mr. Lee. Jadi buat nenangin diri, si Paul pergilah mabok di sekitar emperan kayak anak SMA yang gak bisa ke klub malam. Terus tanpa sengaja, malah ketemu sama Sky. Jadilah deh itu sesi curhat antara dua orang yang kalah. Sky curhat soal bapaknya yang ternyata adalah Mountain Co, si dewa masak. Sedangkan Paul curhat soal pengkhianatan kekasihku. Dan gara-gara sesi curhat itu, mereka malah jadi deket loh. Deketnya karena merasa berbagi penderitaan yang sama ya. Terus setelah itu mereka akhirnya sepakat buat kerjasama di kompetisi nanti, supaya Sky bisa ngelawan bokapnya yang arogan itu. Dan itu disampaikan langsung ke Mr. Lee, yang kebetulan lagi ada di restoran Paman Seven, buat obrolin soal rencana aslinya yang sejak awal. Sengaja bikin Stellar karena pengen ngegusur semua penghuni Spring Avenue, termasuk bangunan restoran Paman Seven. Ya, itu rencana yang terancam gagal sih, soalnya pas ngobrol ini, asistennya keburu dihajar sama Paul. Jadi sebelum ikutan kena hajar, Mr. Lee kabur duluan, sambil ngancam Paman Seven karena nggak mau jual restorannya. Ama ngancam si Paul soal rencananya tetap ikut kompetisi bareng Sky. Duh, ini orang lucu banget sih. Siapa yang nyianatin coba? Udah gak usah dipikirin, mending kita fokus ke Sky aja ya sama Paul. Yang begitu Mr. Lee pergi, mereka langsung nyiapin diri dengan bertukar pengetahuan soal gaya memasak masing-masing. Sky ngajarin Paul gaya memasak jadul ala Cina, sedangkan Paul ngajarin Sky gaya masak modern yang dia tekuni selama ini di Prancis. Ini kolaborasi yang sempurna sih buat menang dari si dewa masak. Dan hasil dari kolaborasi itu adalah masakan sederhana bernama tahu mapo, yang rupanya berhasil ngalahin para peserta dari 4 negara di babak penyisihan. Dari Prancis, India, Jepang, sama dari negara mereka sendiri. Yang seperti kalian udah tahu diwakilin sama Mayo, si pacar pengkhianat tadi. Jadi mereka berdua udah pasti masuk ke final lawan bapaknya Sky. Cuman karena si Paul sadar betul kalau hanya satu koki yang harusnya bersaing melawan dewa masak. Dan dia juga paham betul soal ambisi sohibnya buat ngalahin bokap sendiri. Karena urusan masa kecil yang belum selesai. Si Paul dengan besar hati meski tanpa diminta akhirnya ngasih sohibnya kesempatan untuk ngadepin bokapnya sendiri dalam kompetisi di final nanti. Ini tentu bikin Sky senang banget. Soalnya ini bukan kesempatan yang bakal dateng 2 kali kan. Apalagi untuk tema masakan di final nanti, para juri udah ngizinin para peserta buat masak apapun yang mereka mau. Asalkan itu bisa dianggap sebagai ekspresi memasak tinggi. Jadi bisa memasak sesuai keahlian kan? Sayangnya begitu pertandingan udah dimulai, Sky sempat melamun cukup lama. Ya, tentang beberapa kilas balik ingatan masa lalu. Kok mirip sama Indosiang ya? Yang rupanya bikin Mountain sempat kesel karena nganggep si anak gak serius dan gak fokus. Makanya Doi terpaksa mercikin air supaya Sky bisa segera sadar. Dan pertandingan pun bisa dilanjutin. Ya, yang dilakuin sama Mountain ini bisa dianggap wajar sih. Soalnya Doi sama sekali gak main-main meski lawannya adalah anak sendiri. Lihat aja apa yang dia masak.
Itu sih bukan sekedar makanan lagi, tapi udah bisa dijadiin NFT. Apalagi di luar keindahannya, rasa masakan Mountain lebih dari cukup buat bikin para juri terkagum-kagum. Cuman, meski lawannya seserius itu, Sky tetap tenang. Dan malah masak sesuatu yang jauh lebih sederhana sekaligus personal. Karena hidangan yang dia buat, inspirasinya adalah bakmi yang bertahun-tahun lalu. Dibuat sama bokapnya sebelum pergi ninggalin doi. Hiks. Dan anehnya lagi, begitu masakan selesai, bakmi tadi sama sekali nggak dikasih ke juri, tapi malah dikasih ke lawannya. Juri bingung dong dengan pemandangan ganjil semacam ini. Tapi Mountain ngerti banget soal maksud dari makanan putranya. Jadi begitu ditawarin, dia sama sekali nggak nolak dan malah makan mie buatan anaknya sambil sesenggukan. Gak tahu itu karena enak atau terharu. Sedangkan Sky begitu selesai ngasih masakannya ke bokap, langsung pergi gitu aja ninggalin panggung. Jadi pemenang dari duel ini sama sekali gak jelas. Karena tahu-tahu film ini tadeng, udah habis. Dengan adegan penutup yang nunjukin para warga Spring Avenue termasuk si Paul lagi ada acara makan-makan buat ngerayain tahun baru Imlek. Ya, meski film ini tentang masak-masak, kayaknya narasi utamanya justru soal father issue ya. Atau lebih luas lagi, mungkin family issue. Ini pesan moralnya, apapun ambisimu, jangan lupain keluargamu ya. Mungkin ini ada hubungannya sama waktu perilisan film, yang deketan sama momen Imlek. Soalnya Imlek ini kan kayak lebaran orang Cina gitu kan, dimana tiap harinya tiba, orang-orang pasti pada mudik buat kumpul keluarga. Tapi di luar isu ini, everything about cooking in this movie kayaknya udah diriset dengan bener sih. Makanya meski cuman bumbu pelengkap buat ngemas isu keluarga tadi, semua istilah teknis dan atraksi kuliner yang memukau dalam film ini mungkin bakal sukses bikin orang-orang tetap yakin kalau ini beneran film soal masak-memasak. Ini bukan berarti filmnya nggak keren loh ya. Filmnya keren kok, durasinya pendek.